Malaikat. Pengertian malaikat, ada sejumlah kata yang berbeda yang digunakan di Alkitab untuk menjelaskan keberadaan malaikat. Pertama, kata Ibrani malak, yang berarti utusan. Ditujukan pada utusan manusia, 1 Raja-Raja 19 ayat 2, atau utusan ilahi Kejadian 28 ayat 12. Arti dasar dari kata itu adalah ia yang diutus, sebagai utusan ilahi. Malaikat adalah keberadaan surgawi yang ditugaskan oleh Allah untuk melaksanakan perintah-perintah tertentu. Kata ini muncul 103 kali di Perjanjian Lama. Kata Yunani angelos muncul 175 kali di Perjanjian Baru. Namun, kata yang ditujukan untuk manusia hanya 6 kali. Kata angelos sama dengan kata Ibrani malak. Kata itu juga berarti utusan yang berbicara dan bertindak atas nama orang yang mengutus dia. Kedua, putra Allah, malaikat juga disebut putra Allah. Mereka adalah putra Allah yang diciptakannya. Ayub 1 ayat 6, Ayub 38 ayat 7. Ketiga tentara surgawi, malaikat juga disebut tentara, yang dapat dimengerti sebagai tentara surgawi. Kejadian 32 ayat 2. Frasa ini digunakan untuk menjabarkan para malaikat sebagai tentara surgawi dan sebagai jutaan keberadaan surgawi yang mengelilingi Allah disebut bala tentara. Semua agama memiliki konsep tentang malaikat. Konsep malaikat menurut Alkitab adalah maskulin atau laki-laki, dan ini bisa berbeda dengan konsep agama lain. 1. Dalam Perjanjian Lama menjelaskan bahwa malaikat sebagai makhluk yang nyata, berwujud, sungguh-sungguh ada atau real, bukan khayalan. Dalam Pentateuch terdapat 34 menampakkan secara nyata yang bertugas sebagai utusan. Contoh, Kejadian 18, Abraham bercakap-cakap dengan malaikat. B. 2 Samuel 24 ayat 16, seorang malaikat menjelaskan hukuman atas Israel setelah Daud melakukan sensus atau perhitungan penduduk. C. Yesaya 6 ayat 2, serafim dilihat oleh Yesaya. D. Daniel 9 ayat 20-27, Gabriel. F. Dan Daniel 10 ayat 13, Mikael. G. Zakaria 1, agen-agen Allah. H. Mazmur 34 ayat 7, abdi-abdi Allah yang menyembah Dia dan melepaskan umatnya dari kerugian atau kerusakan atau kejahatan. 2. Perjanjian Baru. Para penulis PB menghubungkan malaikat dengan kelahiran, kehidupan, dan kebangkitan serta kenaikan Yesus Kristus. Malaikat memberi pertolongan pada hamba-hamba Allah atau membuka pintu penjara. Dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 26, malaikat Tuhan memimpin Filipus dan Cornelius dalam pelayanan. Dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 23-25, seorang malaikat meneguhkan Paulus waktu kapal yang ditumpangi dilanda badai. Dalam surat-surat Paulus misalnya Galatia 3 ayat 16, 1 Timotius 5 ayat 27. Banyak ditemukan pernyataan tentang malaikat dan banyak acuan juga ditemukan di kitab Wahyu. B. Penciptaan malaikat. Para malaikat adalah makhluk yang diciptakan. Mazmur 148 ayat 5. Ini berarti bahwa mereka tidak berkembang dari bentuk kehidupan yang lebih rendah atau yang lebih sederhana. Hal ini dikuatkan oleh kenyataan bahwa malaikat-malaikat itu tidak keturunan. Matius 22 ayat 30. Ketika diciptakan mereka diciptakan sebagai malaikat. Secara khusus, malaikat diciptakan oleh Kristus. Kolose 1 ayat 16, Allah tidak menyatakan secara pasti kapan malaikat diciptakan.
Pernyataan tentang penciptaan di Kolose 1 ayat 16 menunjukkan pada penciptaan malaikat yang terjadi hanya satu kali. Tindakan penciptaan tidak berlangsung terus karena malaikat tidak mampu untuk beranak cucu. Jumlah mereka tidak berubah, jumlah mereka dalam penciptaan beribu-ribu. Ibrani 12 ayat 22. Meskipun istilah midras secara harafiah berarti 10.000, namun di sini berarti ribuan yang tidak terhitung. Lihat juga Wahyu 5 ayat 11, pengulangan beribu-ribu di Wahyu 5 ayat 11, menyiratkan jumlah malaikat yang tidak terhitung. Malaikat-malaikat itu hadir ketika di dunia diciptakan. Ayub 38 ayat 7, jadi tentulah mereka diciptakan sebelum penciptaan dunia. Keadaan malaikat pada waktu diciptakan adalah yang pertama, kudus. Pada mulanya malaikat itu diciptakan kudus. Allah menyatakan bahwa ciptaannya baik, Kejadian 1 ayat 31, dan memang ia tidak dapat menciptakan dosa. Bahkan setelah dosa masuk ke dalam dunia, malaikat Allah yang baik tidak memberontak kepadanya. Disebut kudus, Markus 8 ayat 38, ini adalah malaikat-malaikat pilihan yang sangat berbeda dengan malaikat-malaikat jahat yang mengikuti setan dalam pemberontakannya melawan Allah. Di samping diciptakan kudus, semua malaikat dikelilingi kekudusan. Pencipta mereka penuh kekudusan, suasana mereka tinggal dan tempat melayani sebelum setan jatuh adalah ke dalam dosa, adalah tanpa cacat dan noda dosa. 2. Makhluk. Para malaikat adalah makhluk dan bukan pencipta, namun mereka adalah satu golongan makhluk yang terpisah dan berbeda. Misalnya terpisah dan berbeda dari manusia. 1 Korintus 6 ayat 3, sebagai makhluk, kekuasaan, pengetahuan, dan kegiatan mereka terbatas. 1 Petrus 1 ayat 11-12, Wahyu 7 ayat 1, seperti semua makhluk yang bertanggung jawab, para malaikat pun akan tunduk kepada pengadilan. Penciptaan malaikat tertera dalam Kolose 1 ayat 16, segala sesuatu telah diciptakan Allah di surga dan di bumi. Di surga ada Allah dan malaikat. A. Waktu penciptaan sebelum penciptaan dunia, sebelum bumi diciptakan, manusia sudah diciptakan. B. Keadaan malaikat diciptakan Allah, keadaan suci, Mazmur 148 ayat 2-5. Keadaan suci ini bisa dilihat dari Lucifer. Engkau Lucifer tidak bercela dalam tingkah lakumu sampai terdapat kecurangan padamu. Keadaan malaikat suci karena diciptakan di surga. C. Doktrin malaikat dalam sejarah gereja. Pada sepanjang sejarah gereja, perhatian terhadap doktrin malaikat begitu bervariasi. Kadang-kadang terdapat perhatian yang sungguh-sungguh terhadap doktrin ini, tetapi pada waktu lain kepercayaan kepada malaikat dianggap sebagai sisa-sisa dari cara berpikir yang para ilmiah serta tidak kristis. Di abad kedua, para apologet tampaknya telah memberikan kedudukan hampir setara dengan Allah kepada malaikat. Pada zaman bapak-bapak gereja, beberapa dari malaikat-malaikat dianggap baik dan beberapa yang lain dianggap jahat. Malaikat yang baik itu dipercaya sebagai pribadi-pribadi yang mempunyai kebebasan moral, terikat pada pelayanan yang penuh sukacita bagi Allah dan diberi tugas oleh Allah untuk melayani kesejahteraan manusia. Menurut sebagian bapak-bapak gereja abad mula-mula, para malaikat yang baik itu mempunyai tubuh spiritual. Keyakinan umum mengatakan bahwa semua malaikat itu diciptakan dalam keadaan baik, tetapi beberapa dari mereka menyalahgunakan kebebasan mereka dan telah jatuh di hadapan Allah. Iblis yang asal mulanya adalah malaikat dengan derajat yang tinggi, dianggap sebagai kepala mereka. Penyebab kejatuhannya adalah karena kesombongan dan ambisinya yang berdosa. Sejalan
dengan pendapat umum bahwa malaikat-malaikat yang baik melayani kebutuhan kesejahteraan orang-orang percaya. Istilah khusus tentang malaikat penjaga bagi gereja-gereja dan manusia secara individual sangat percaya oleh sebagian orang. Berbagai macam bencana dan kesulitan, seperti sakit penyakit, kecelakaan, dan kerugian, sering dianggap sebagai pengaruh jahat dari malaikat-malaikat yang jahat. Ide tentang hierarki malaikat telah lama dikemukakan oleh Clement dari Alexandria, tetapi sama sekali tidak dibenarkan untuk menyembah kepada malaikat. Zaman Reformasi, Calvin menekankan bahwa setan ada di bawah pengawasan Allah dan bahwa kendati pun iblis kadang-kadang dipakai sebagai alat Tuhan, iblis itu tetap hanya dapat bekerja dalam batasan-batasan yang telah ditentukan. Para teolog Protestan pada umumnya menganggap iblis itu atau setan sebagai keberadaan roh yang murni, walaupun Jansius dan Grotius masih menyebut mereka mempunyai tubuh. Saat ini Roma Katolik bisa menganggap para malaikat sebagai roh yang murni. Sebagian orang Protestan seperti Amos, Eberhard, Kurz, Delitzsch, dan yang lainnya masih menganggap bahwa malaikat mempunyai tubuh Kristus. Swedenborg percaya bahwa seluruh malaikat aslinya adalah manusia dan ada dalam bentuk yang mempunyai tubuh. Posisi mereka dalam dunia malaikat tergantung pada hidup mereka. Ketika masih dalam dunia, kelompok rasionalisme abad 18 menyangkali eksistensi malaikat. Dalam bagian terakhir abad ke-20 terdapat kehidupan kembali kepercayaan pada malaikat dan satu bidang yang agak terbatas, yaitu kegiatan malaikat-malaikat yang jahat, dan juga di sisi lain para teolog memberi perhatian religius yang luas terhadap malaikat yang baik. D. Sifat malaikat. Bersifat pribadi berarti mempunyai eksistensi seperti manusia. Yang dimaksudkan ialah bahwa malaikat-malaikat itu mempunyai eksistensi seperti manusia, memiliki sifat atau keadaan seperti manusia. Segi-segi penting dari suatu pribadi meliputi kecerdasan, tidak mengetahui segala sesuatu seperti Allah, namun pengetahuan mereka melebihi manusia. Hal ini mungkin disebabkan oleh 3 alasan. 1. Para malaikat diciptakan sebagai satu golongan makhluk yang lebih tinggi dari manusia di alam semesta. 2. Para malaikat mempelajari Alkitab lebih cermat dari manusia dan memperoleh pengetahuan dari Alkitab. 3. Malaikat-malaikat mendapatkan pengetahuan melalui pengamatan yang lama terhadap kegiatan-kegiatan manusia. Berbeda dengan manusia, para malaikat tidak harus mempelajari masa lampau, mereka telah mengalaminya. Oleh sebab itu, mereka mengetahui bagaimana makhluk lain telah bertindak dan bereaksi dalam situasi-situasi tertentu dan dapat meramalkan dengan lebih teliti. 2. Malaikat adalah roh. Ibrani 1 ayat 13-14. Malaikat adalah makhluk-makhluk yang bersifat roh atau tidak memiliki tubuh dan daging. Sering orang membayangkan bahwa malaikat memiliki tubuh yang ringan dan bisa dilihat. Tetapi pengertian itu salah, karena di dalam Alkitab, malaikat-malaikat disebut dengan kata pneumata atau roh. Biasanya mereka menampakkan diri sebagai laki-laki. Dalam penglihatan-penglihatan malaikat atau makhluk surgawi tampak dalam berbagai penampilan yang aneh. Wahyu 10 ayat 1-2 dan Wahyu 10 ayat 5-7. Yesaya melihat malaikat bersayap. Walau malaikat adalah roh, ia juga dapat menampakkan di dalam alam nyata. Ia dapat hidup dalam dunia alam. Dan itu ada 2 alam. Yang pertama alam supernatural dan alam natural. Tidak kawin atau berkembang biak. Jumlah mereka tidak bertambah banyak. Tidak ada tambahan bayi malaikat. Dan tidak ada kematian malaikat. Artinya malaikat bersifat kekal.
Mereka adalah makhluk yang lebih tinggi daripada manusia. Ibrani 2 ayat 7 sampai 9. Mereka lebih kuat dari manusia tapi tidak maha kuasa. Mereka lebih tahu dari manusia dalam pengetahuan tapi tidak maha tahu. Mereka lebih mulia dari manusia tapi tidak maha adil. Daniel 9 ayat 21 sampai 23. Mereka pada mulanya adalah makhluk yang suci. Segala sesuatu baik, sejumlah tertentu terpilih, dan yang lain berbuat dosa. Organisasi malaikat. Kita tidak dapat mempelajari perihal malaikat di dalam Alkitab tanpa menyadari adanya tingkatan-tingkatan di antara makhluk surgawi ini. Mereka diorganisasikan menurut tingkatan kekuasaan dan kemuliaan. Ahli-ahli teologi abad pertengahan menyimpulkan bahwa malaikat terbagi ke dalam 10 tingkat. Kendati kita tidak dapat memastikannya. Secara tidak langsung menyebutkan jumlah mereka sana dan jumlah manusia. Di sini ada pergolongan malaikat. Yang pertama yaitu A, penghulu malaikat hanya satu, yaitu Mikael. Dan dalam Daniel ada malaikat-malaikat yang berkedudukan tinggi. B, pemimpin-pemimpin termuka. Dalam kitab Henokh, Apokripa, Mikael, Abriel, Rafael, Uriel disebut sebagai 4. Yang pertama, malaikat yang berkuasa atas api. Wahyu 14 ayat 18. Malaikat yang berkuasa atas air. Wahyu 16 ayat 5. Malaikat yang berkuasa atas jurang maut. Wahyu 9 ayat 11. Malaikat yang berkuasa mengikat setan. Wahyu 20 ayat 1 sampai 2. Malaikat yang berhubungan dengan pelaksanaan hukuman-hukuman yang akan datang. Malaikat-malaikat ketujuh jemaat dalam Wahyu 2 ayat 3. Malaikat Yahweh, yaitu Kristus menjelma sebelum inkarnasi dalam perjanjian lama, dalam Kejadian 16 ayat 7. Pelayanan malaikat. Tidak kurang dari 273 referensi dalam Alkitab berkenan dengan malaikat, sebagian besar berkaitan dengan aktivitas mereka. Pelayanan mereka kepada Allah mengambil tempat penting daripada kegiatan yang berhubungan dengan warga bumi. Para malaikat adalah pelayanan-pelayanan Allah, yaitu dalam hubungannya dengan Allah, memuji, menyembah, bersukacita atas apa yang dikerjakan Allah.